Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, masyarakat Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di bulan November 2024. Sementara jumlah anggaran pilkada serentak yang sudah digunakan per 23 Agustus 2024 mencapai 36,61 triliun rupiah atau 97% dari total anggaran. Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024, pemilihan kepala daerah ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Adapun total daerah yang mengikuti penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pemerintah dan sejumlah kalangan pun cukup optimis penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini bisa membawa angin segar bagi geliat aktivitas perekonomian di dalam negeri, serta menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh para peserta pilkada di masing-masing daerah secara langsung maupun tidak langsung juga menjadi stimulus yang signifikan bagi konsumsi masyarakat. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun ini telah mencapai 36,61 triliun rupiah per 23 Agustus 2024 atau sekitar 97% dari total dana sebesar 37,52 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Dan kita lihat terlebih dahulu pemirsa infografis berikut ini sebelum kita mulai diskusi kita di hari ini. Kita lihat ini pergerakan inflasi April-September 2024 dan kita lihat bersama ini datanya dapat Anda cermati pemirsa. Bagaimana kemudian pergerakannya dari bulan ke bulan begitu ya, dan kita tahu ada deflasi selama 5 bulan beruntun yang terjadi hingga September 2024 di mana ini terlihat dari bulan Mei begitu ya secara month on month 0,03% minus ataupun deflasi, dilanjutkan di Juni, Juli, Agustus dan juga September. Sementara itu jika kita lihat secara year on year ini tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 1,84%, kemudian di Agustus kita lihat ini sebetulnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu seiring dengan tingkat deflasi yang terjadi secara bulan ke bulan. Kemudian dari PMI Manufaktur Indonesia kita lihat April hingga September 2024 ini di April 52,9 mengalami penurunan ke 52,1, 50,7, 49,3 pada Juli, 48,9 pada Agustus dan juga di September ini 49,2. Kemudian kita lihat dari sisi tren defisit APBN begitu ya. Oke, baik, nanti akan kita gali lebih lanjut begitu ya terkait dengan grafis-grafis berikutnya. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemirsa, pilkada serentak Game Changer Ekonomi Indonesia, sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan juga telah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia ataupun APSI. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi, Mas Fajar. Siap. Selamat pagi juga Pak Retma yang bergabung melalui Zoom pada pagi hari ini. Sehat ya Pak? Pagi Mas Fajar, alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Ajib, kita berbicara soal pilkada serentak Game Changer Ekonomi Indonesia. Nah sebetulnya dari Pak Ajib dan juga mewakili APindo begitu, bagaimana kemudian mungkin direview terlebih dahulu kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti apa? Ya, menarik Mas Fajar kalau kita melihat bagaimana fenomena dan sekaligus juga momentum pilkada serentak 2024 nanti yang akan berlangsung 27 November. Memang kemudian perlu kita lihat lagi datanya tentang berbicara ekonomi makro kita. Kita lihat dari sisi supply-nya dan kita lihat dari sisi demand-nya Mas Fajar.
Kalau kita lihat sisi supply, berarti kan ini berbicara masalah bagaimana produksi barang dan jasa dalam konteks kerangka ekonomi nasional kita, sedangkan berbicara demand adalah berbicara masalah daya beli masyarakat. Secara komprehensif, dua sudut pandang ini harus kita lihat untuk bagaimana melihat kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja atau sedang dalam tren menurun, atau kemudian bagaimana kita kaitkan dengan momentum pilkada ini. Oke, kita lihat dulu berbicara masalah supply-nya. Kalau kita lihat tentang bagaimana ada PMI manufaktur, bahkan tadi Mas Fajar menyebutkan sebenarnya kalau kita jeli, kita lihat di 3 bulan terakhir Mas Fajar, itu sebenarnya kita mengalami yang namanya konstruksi. Di mana Purchase Managers Index Manufaktur atau PMI manufaktur itu di bawah 50. Artinya memang bagaimana tingkat serapan di masyarakat dan kemudian tingkat produksi serta keyakinan dari industri manufaktur itu cenderung rendah. Ini yang menjadi PR. Dan bahkan kemudian kalau kita lihat memang bagaimana kajian dari LPM UI juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 kemarin itu lebih dari 8,5 juta orang Mas Fajar itu turun kelas. Itu faktanya dan itu saintifik. Artinya dari sisi kondisi ekonomi kita sedang kurang baik. Nah, tadi bahkan juga sudut pandang demand-nya atau permintaan juga sedang menurun. Dan bahkan kalau kita lihat sudut pandang lain berbicara instansi Direktorat Jenderal Pajak misalnya. Dirjen Pajak juga menyebutkan bahwa kontribusi pajak dari golongan menengah, dari kelas menengah juga terus mengalami tren penurunan. Artinya kalau indikator-indikator ekonomi ini kita buat sebuah kesimpulan umum bahwa supply dan demand Indonesia sedang mengalami problem. Dan harapan kita Mas Fajar itu bagaimana di kuartal keempat nanti di momentum akhir tahun 2024 itu pilkada serentak itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena sekali lagi kalau kita lihat kuartal keempat ekonomi Indonesia ini akan menjadi pondasi bagaimana tahun 2025 kita akan masuk. Bagaimana tantangan pemerintah baru akan masuk. Di mana pemerintah baru nanti mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang sangat agresif bahkan sampai dengan 8% di tahun ketiga nanti. Artinya ketika kita ingin ekonomi tahun ke depan tumbuh dibutuhkan pondasi yang kuat. Supply and demand perlu kita tata dengan baik dan ini yang menjadi harapan kita. Momentum pilkada bisa menjadi momentum untuk menumbuhkan ekonomi ke depannya. Demikian Mas Fajar. Oke, supply dan demand begitu ini menjadi catatan tersendiri dari kondisi perekonomian Indonesia. Tadi jika saya mengutip dari Pak Ajib, sebetulnya ekonomi Indonesia berarti sedang tidak baik-baik saja. Nanti kita gali Pak Ajib lebih lanjut. Saya ingin ke Pak Redma terlebih dahulu. Pak Redma, terkait dengan kabar industri tekstil dan juga produk tekstil terbaru saat ini seperti apa sebetulnya? Apakah kemudian PHK begitu ya, pemutusan hubungan kerja masih terus berlanjut atau sudah ada tanda-tanda yang lebih positif lagi? Ya, ini tren PHK-nya masih ya. Makanya sebetulnya saya bilang sekarang trennya bukan hanya PHK lagi, tapi udah tutup pabrik gitu ya. Karena memang kondisi di terutama pasar domestik ya. Kalau pasar ekspor kan ya 2 tahun terakhir memang seperti itu tantangannya ya. Tidak bisa banyak diharapkan gitu. Meskipun itu menjadi untuk beberapa perusahaan itu menjadi market yang cukup baik untuk bisa bertahan. Tapi pasar domestik ini kan 2 tahun terakhir kan diserang terus oleh produk impor. Jadi kita sekarang posisi utilisasi secara nasional itu sekitar 40-45% gitu. Jadi kondisinya masih dalam tren yang sama gitu ya. Oke, jadi memang masih dalam tren yang sama begitu. Bagaimana kemudian tadi kabar terbaru dari industri tekstil dan juga produk tekstil. Lantas apakah kemudian deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun Pak Redma juga berdampak dan memberikan tekanan bagi industri TPT, dan bagaimana kemudian juga dengan perekonomian Indonesia? Apakah kemudian deflasi ini Pak Ajib menjadi indikator bahwa pemicu ataupun sudah ada penurunan daya beli masyarakat? Nanti kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita ke infografis terlebih dahulu. Tadi sudah saya sampaikan perkembangan inflasi dan juga deflasi begitu ya. Kita lihat kembali ini PMI Manufaktur Indonesia seperti yang tadi sudah sempat saya singgung begitu ya. Terjadi penurunan PMI bahkan di bawah 50 atau di bawah level ekspansif di Juli 49,3, kemudian di Agustus 48,9 dan juga di September 49,2. Kemudian terkait dengan APBN, pemirsa, ini tren defisit di April hingga Agustus 2024, di April 75,7 triliun atau 0,33%, di Mei 21,8 triliun rupiah, di Juni 77,3 triliun rupiah, kemudian 93,4 triliun pada periode Juli dan juga 153,7 triliun di Agustus 2024.
Dan masih kembali kita bahas hari ini Pilkada Serentak Game Changer Ekonomi Indonesia. Dan saya ke Pak Ajib. Pak Ajib tadi sudah disebut ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Deflasi beruntun 5 bulan berturut-turut begitu ya. Apakah kemudian ini menjadi pemicu penurunan daya beli masyarakat atau memang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat? Ya, sebenarnya itu bukan sekedar pemicu, itu justru indikator bahwa daya beli masyarakat menurun. Jadi indikator ini yang secara saintifik menunjukkan bahwa daya beli kita turun. Sekali lagi begini, Mas Fajar, seharusnya menjadi PR pemerintah adalah bagaimana terus menjaga daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat kita itu menopang secara signifikan lebih dari 60% produk domestik bruto. Artinya inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat Mas Fajar bahwa pertumbuhan ekonomi kita secara agregat di tahun 2024 ini ditargetkan 5,2%. Which is kalau kita lihat ke belakang di kuartal 1 5,11%, kuartal kedua itu mencapai 5,05% penurunan. Dan perkiraan kita di kuartal ketiga nanti bahkan cenderung lebih turun di bawah 5,05. Artinya harapan kita adalah di kuartal keempat. Karena di kuartal keempat pertama kita punya momentum pilkada tadi. Kedua biasanya serapan dari government expenditure baik pusat maupun daerah biasanya terakumulasi di akhir tahun memang. Jadi momentum itu juga akan kembali mendorong daya beli masyarakat. Dan terakhir biasanya itu sekaligus harapan kita adalah bagaimana BI kembali akan memangkas suku bunga acuan di kuartal keempat nanti sehingga likuiditas akan lebih banyak berputar di masyarakat. Harapan kita di kuartal keempat nanti ekonomi kita akan bisa lebih tumbuh di atas 5,2% sehingga agregatnya bisa mencapai 5,2%. Narasinya kira-kira begitu Mas Fajar. Artinya kalau kita kembali bagaimana kita ingin achieve, kalau kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan PDB yang terus naik. PDB kita di tahun 2023 nggak kurang dari 21.892 triliun. Artinya kalau pertumbuhan ekonomi kita di 5%, tahun 2024 kita mencapai lebih dari 22.000 triliun sebenarnya. Ini nomor 14 besar dunia sebenarnya Mas Fajar. Dan itu 60% secara signifikan ditopang oleh daya beli masyarakat. Pemerintah harus fokus bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Tadi Pak Retma menyampaikan tentang bagaimana kondisi manufaktur kita. Kondisi manufaktur itu menjadi potret tentang bagaimana tingkat serapan tenaga kerja katakan seperti itu. Karena PHK juga masih banyak menjadi problem secara umum di ekonomi kita. Sehingga bagaimana daya beli masyarakat terjaga dengan baik, kita harus mengurangi pengangguran dan kita mendorong lapangan kerjanya terus tumbuh. Karena kalau kita lihat Mas Fajar bahwa tingkat serapan tenaga kerja itu dari selama 4 tahun terakhir itu hanya mencapai kira-kira target 60%. Ya. Jadi katakan tahun 2023 kemarin hanya 1.500-an tenaga kerja yang terserap dari penerimaan investasi lebih dari 1.400 triliun Mas Fajar. Artinya indikator-indikator ekonomi kita ini sebenarnya cenderung belum ideal. Termasuk bagaimana rasio penyerapan tenaga kerja terhadap investasi dan lain-lain. Nah, kembali ke tadi, kuncinya adalah bagaimana kalau kita ingin menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% dan bahkan sekali lagi pemerintah Prabowo ke depan mempunyai target yang lebih ambisius, yang lebih agresif, maka daya beli masyarakat harus kita jaga. Paling tidak kita punya 3 catatan Mas Fajar kalau kita ingin menjaga daya beli masyarakat. Pertama dari sisi government expenditure. Pemerintah harus punya prinsip bagaimana spending better. Baik. Pemerintah harus punya prinsip bagaimana membelanjakan secara berkualitas, bukan asal belanja, bukan better spending, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Karena dari sinilah pemerintah bisa mendorong regulasi-regulasi yang pro dengan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah harus memberikan insentif terbaik terhadap sektor-sektor misalnya manufaktur. Tadi Pak Retma menyampaikan. Dan yang ketiga Mas Fajar, pemerintah tidak bisa mengandalkan dari engine government spending dan dari engine private sector yang menyerap tenaga kerja. Perlu didorong wira swasta, perlu didorong sektor UMKM kita yang lebih bisa bertumbuh, hilirisasi yang lebih menggandeng semua stakeholder misalnya di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan misalnya. Sektor-sektor itu kalau bisa bertumbuh dengan baik, maka secara langsung mereka bisa menjaga daya beli masyarakat kita dengan maksimal. Demikian Mas Fajar. Kita tahan di situ dulu ya Pak Ajib ya. Saya ingin ke Pak Retma. Pak Retma terkait dengan perkembangan inflasi atau deflasi beruntun kita selama 5 bulan berturut-turut ini apakah terdampak juga dari sisi industri dan kita tahu dalam beberapa waktu mendatang akan ada pilkada serentak. Apakah ini akan menjadi momentum yang cukup positif untuk industri tekstil dan produk tekstil Indonesia? Ya sebetulnya deflasi ini ya pasti menambah tekanan ya untuk kita kan daya beli masyarakat yang di market itu kalau kita bicara sebelum deflasi ya kita bicara 2 tahun sebelumnya ke belakang kan daya beli kita masih cukup baik sebetulnya gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah tadi yang disampaikan PHK terus-terusan gitu ya karena PHK terus-terusan PHK ini terus-terusan karena importnya
di barang-barang konsumsi itu sangat-sangat besar gitu. Baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat itu sangat-sangat besar. Itu kan jadi kan cash flow-nya kan lebih banyak keluar gitu. Nah, itu kan selain membuat tekanan terhadap industri manufaktur sehingga banyak PHK, akhirnya daya beli masyarakat kita jadi turun. Nah, itu kan jadi tercermin di deflasi tadi. Nah, terkait dengan pilkada ini kami ya di sektor tekstil ini terutama ya ini tidak berharap banyak gitu ya, karena pada kita berkaca pada Pilpres dan pemilihan legislatif kemarin juga konsumsi dari event ini, dari agenda ini juga nggak terlalu besar, karena memang yang pertama ini berbeda dengan 2019 apalagi 2014 gitu ya, di mana konsumsi untuk pemilihan ini di kaos-kaos, di spanduk itu sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, sekarang kan kalau boleh dibilang 2024 ini sudah mungkin turun hampir 60-70% untuk konsumsi dari budget pilkada atau dari budget pilpres dan pileg kemarin terhadap belanja tekstil tuh mungkin turun hampir 60-70%. Nah, yang sisanya yang 40-30% ini justru juga dipenuhi oleh barang-barang impor gitu ya, kalau kita dengar dari teman-teman di IKM, karena yang banyak membuat kaos atau baju-baju ini kan IKM. Barang-barang dengan warna-warna partai merah, hijau, biru, kuning itu semua udah ada di market dan itu dari impor. Nah, kita cuman kebagian capnya aja gitu, cap printingnya aja, itu kan juga sangat-sangat minim impact-nya terhadap kami gitu kan ya. Nah, jadi saya kira di market yang sudah mengecil karena trennya memang kecil, barang-barang impor mulai masuk. Jadi kami tidak punya harapan banyak. Ini sama seperti yang Pilpres dan Pileg kemarin. Oke, jadi berkaca dari Pilpres kemarin sebetulnya ekspektasinya tidak begitu besar begitu ya untuk kemudian nanti pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada November mendatang. Baik, kita tahan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan tentunya kita masih membahas pilkada serentak Game Changer Ekonomi Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan bersama begitu ya, bagaimana kemudian kondisi dari industri TPT, Pak Ajib, terutama di momentum pilkada serentak yang sepertinya ya masih cukup banyak tantangannya, bahkan tidak berharap terlalu besar. Dari Pak Ajib sendiri melihatnya seperti apa, dari pelaku industri menyatakan seperti ini? Apakah kemudian masih ada hal-hal yang sebetulnya kurang atau perlu dilakukan lebih lanjut oleh pemerintah untuk melindungi salah satunya industri TPT kita? Ya, tadi saya mencermati dari yang disampaikan oleh Pak Redma bahwa barang konsumsi kita cenderung banyak masuk dari luar, terutama dari China misalnya. Kalau saya boleh membandingkan, dan memang Mas Fajar, ini memang menjadi potret dari bagaimana kondisi barang-barang yang masuk ke Indonesia. Artinya begini, kalau kita melihat sebenarnya Indonesia ini mempunyai potensi market, punya local domestic demand yang luar biasa, Mas Fajar. Kita dengan 280 juta penduduk, ini nomor 4 besar dunia loh. Dengan nomor 1 India, nomor 2 China, nomor 3 Amerika. Indonesia nomor 4. Seharusnya pemerintah bisa lebih melindungi industri dalam negeri sehingga bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri. Kalau kita fokus membangun ekosistem suplai dan demand dalam negeri aja, maka ekonomi kita akan bisa lebih tumbuh dengan signifikan. Sebagai contoh tadi ketika Pak Redma menyampaikan bahwa banyak barang konsumsi yang masuk dari China misalnya, dan bahkan sebagian sekarang dari Bangladesh, tadi Pak Redma menyampaikan. Sebenarnya di negara asalnya pun kecenderungannya mereka juga mendapatkan insentif dari pemerintah, entah itu insentif fiskalnya, entah dalam bentuk moneternya, insentif regulasi atau apapun itu. Sehingga ketika kemudian barang dari katakan China atau Bangladesh masuk ke Indonesia, maka kecenderungannya di kita tidak mempunyai daya saing yang bagus terhadap mereka. Dan bahkan kalau tadi Pak Redma menyampaikan barang tekstil misalnya, itu pun sejalan dengan barang-barang lain. Coba misalnya Mas Fajar, kita belanja online misalnya. Belanja online barang yang bersifat retail, yang nyampe ke rumah kita, tahu-tahu ternyata barang dari China misalnya. Ini kondisi yang ada di kita dan ini perlu perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah bisa mempunyai dua pilihan, memberikan insentif terbaik terhadap industri padat karya dalam negeri, atau memberikan disinsentif terhadap barang yang mau masuk. Oke, Mas. Disinsentif, apakah barang yang tadi juga Pak Redma menyampaikan, barang masuk tercatat atau tidak tercatat, itu kan bahasa halus dari Pak Redma, bahwa sebenarnya masih banyak barang-barang masuk ke dalam negeri itu tidak tercatat gitu. Nah, ini yang pemerintah harus lebih aware di situ. Jadi sekali lagi kalau kita
ingin membangun ekosistem supply dan demand dalam negeri, itu pun sudah cukup untuk menjadi prasyarat kita punya pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif di tahun-tahun ke depan. Demikian Mas Fajar. Ya, baik, kembali lagi kepada kontribusinya kepada perekonomian nasional begitu ya. Tadi ada mesin-mesin yang memang harus digerakkan. Pak Redma tadi melihat hal-hal tadi yang juga sudah Anda sampaikan begitu. Ini kan berarti ada harapan untuk kemudian pemerintahan berikutnya lah kita katakan ini bisa lebih memperhatikan industri TPT. Apakah kemudian memang ada ekspektasi-ekspektasi terkait dengan hal tersebut? Kita tahu pelantikannya kurang lebih untuk pemerintahan baru begitu ya, Presiden di 20 Oktober. Ini apakah sudah ada catatan-catatan khusus dari industri TPT? Apakah yang kemudian ingin disampaikan nanti kepada pemerintahan mendatang? Iya tentu ya. Yang pertama kita memang ada harapan yang sangat besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Terlebih tadi disampaikan Pak Ajib juga kan target ekonominya 8%. Kalau target ekonomi 8%, penyerapan tenaga kerja, terus sektor-sektor yang memberikan nilai tambah gitu ya, sehingga juga pendapatan pajaknya lebih baik, itu kan yang harus yang harus menjadi fokus pemerintah untuk diperbaiki gitu. Nah, tekstil ini salah satunya. Nilai tambahnya juga besar, ekspornya juga kalau kita betul-betul kerjakan juga ekspornya juga cukup baik, pasar domestik besar, menyerap tenaga kerja. Jadi mau nggak mau sektor ini harus menjadi salah satu fokus dari pemerintah Pak Prabowo. Nah, tapi sebelum sampai ke sana tentu banyak hal yang harus diperbaiki. Yang pertama yang menjadi catatan kami yang harus diperbaiki adalah tadi yang disampaikan Pak Ajib gitu ya, masalah disinsentif untuk produk-produk impor. Karena kita tahu pemerintah Pak Prabowo dengan alokasi budget APBN yang ketat seperti ini, dengan program-program yang seperti makan bergizi, terus perumahan, tentu akan ketat gitu. Jadi untuk memberikan insentif saya kira akan sulit. Nah, tapi untuk memberikan disinsentif terhadap produk-produk impor, misalkan melakukan lartas atau mengenakan trade remedies, dan yang paling utama adalah bagaimana kita mengurangi barang-barang impor yang ilegal yang tidak tercatat. Nah, ini perbaikan-perbaikan di bea cukai menjadi catatan kami yang sangat-sangat penting. Kalau di sana tidak diperbaiki, mau dikasih insentif seperti apapun, barang-barang impor ilegal akan tetap menjadi pasar. Nah, itu harus menjadi fokus dari pemerintah Pak Prabowo. Yang kedua adalah terkait energi. Nah, mungkin beberapa kalangan memberikannya terutama harga gas ya. Harga gas kita ini kan termasuk mahal ya. Sekarang harga gas kita kalau nggak pakai HGBT kan $13 per MMBTU. Sedangkan di negara-negara lain rata-rata 6 sampai $7 per MMBTU. Nah, ketika kita minta HGBT itu mungkin pemerintah sekarang, terutama Kementerian Keuangan, menganggapnya itu insentif. Padahal buat kami itu bukan insentif. Buat kami adalah equal level gitu, level yang equal dengan supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, jadi kami minta yang note kedua adalah terkait dengan harga gas. Karena harga gas ini kan di hulu. Nah, ketika hulunya dapat harga gas yang sama dengan negara-negara lain, maka kita bisa bersaing, maka ini akan menjadi rantai pasok ke hilirnya, bahan bakunya akan lebih murah. Jadi kita secara rantai dari hulu sampai hilir ini bisa bersaing dengan produk-produk impor. Nah, ini menjadi bekal buat kita untuk bisa bersaing di pasar domestik dan bisa juga bersaing di pasar ekspor gitu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa catatan begitu ya, kemudian dari industri TPT. Tapi ini pertanyaan terakhir saya mungkin ya ke Pak Ajib dan juga Pak Redma. Berarti optimisme kita seperti apa nih menjelang pilkada serentak, kemudian juga pelantikan presiden, apa yang kemudian harus di-capture oleh pemerintah ataupun yang terus disuarakan oleh Apindo, optimisme terhadap perekonomian nasional? Ya, dunia usaha selalu punya optimisme, Mas Fajar. Dan kalau kita lihat, sebenarnya dunia usaha terutama investasi itu melihat dua sudut pandang utama. Satu berbicara masalah kepastian, dua berbicara masalah imbal hasil. Kalau kita lihat berbicara kepastian, 20 Oktober nanti adalah tema kita keberlanjutan. Artinya dunia usaha secara optimis melihat dengan adanya keberlanjutan, maka ekonomi juga akan mempunyai momentum terbaik untuk terus tumbuh dengan baik. Kemudian berbicara imbal hasil, Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa. Makanya kenapa kita selalu punya narasi menuju Indonesia Emas 2045 sebenarnya, Mas Fajar. Itulah bagian dari optimisme bahwa Indonesia ini punya prasyarat banyak. Kita punya jumlah penduduk banyak, punya sumber-sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang begitu luar biasa. Catatan kita hanya ada 4 kalau boleh kita review dengan cepat. 1, fiskal. Pemerintah harus mendorong regulasi yang mendorong daya beli masyarakat. Narasi misalnya tarif pajak PPN naik 12% itu narasi yang kontraproduktif. Yang kedua moneter. Target harapan kita adalah bagaimana BI kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan di kuartal ke-4 nanti. Yang ketiga adalah kemudahan regulasi. Yang keempat terakhir adalah
bagaimana pemerintah Baik. fokus dengan hilirisasi dan membangun ekosistem terhadap stakeholder ekonomi yang lebih luas termasuk di pertanian, perikanan dan perkebunan. Demikian Mas Di Fajar. sum up begitu ya oleh Pak Ajib. Pak Redma, singkat terakhir. Ya, mungkin satu yang perlu digarisbawahi lagi ya, itu terkait dengan pembangunan atau perbaikan di sektor manufaktur. Karena ini kita kan dalam ya deindustrialisasi ini sebetulnya kan sudah terjadi gitu ya. Nah, ini kan kalau deindustrialisasi ini diteruskan juga pengangguran juga akan terus-terusan. Jadi nggak mungkin nyampe 8%, mungkin nyampe 5% pun udah hebat kalau deindustrialisasi ini tidak ditahan, karena di sana ada yang pertama nilai tambah, yang kedua juga tadi penyerapan tenaga kerja. Nah, terkait itu kan nilai tambah ini, dalam hal nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, tentu pemerintah sebetulnya kalau ini dibangun ini tanpa menambah atau tanpa menaikkan level pajak ke 12%, kalau ini dibangun harusnya mendapatkan pendapatan pajak yang lebih besar dibanding kali ini. Dan selain pendapatan pajak yang besar, tentu ada pemerataan ekonomi di sana ya, Ya. karena ada tenaga kerja yang diserap. Jadi kalau menurut saya daripada dinaikkan ke 12%, mending dibangun diperbaiki integrasi hulu hilir gitu ya, dari hulu sampai ke hilir penyerapan tenaga kerja di sana. Jadi pemerintah bisa mendapatkan pajak yang setimpal gitu, daripada langsung menaikkan 12% dan langsung menjadi beban buat masyarakat terutama di dunia bisnis. Baik, terima kasih Pak Redma dan juga Pak Ajib. Terima kasih sudah bergabung bersama Market Review di hari ini. Semoga apa yang kemudian kita diskusikan ini optimismenya bisa kemudian tertular begitu, terutama didengar oleh pemerintah yang memang nanti akan melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pak Ajib, terima kasih. Pak Redma, terima Sama-sama, kasih. Mas Dan Fajar. pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali dengan informasi lainnya.